Satu. Ustaz-ustazah yang tidak berkepentingan di panggung bersama dengan siswanya di depan. Otak yang lurusnya ustazah tidak boleh ditempati, dia tidak bisa begitu. Ya sudah, bahailah, jangan sana saja. Ya sudah betul. Ya, otak lurus tidak boleh ditempati ya. Otak Mohon anak-anak untuk bisa diam, kita akan segera mulai. Kepada anak-anak yang sangat sepeda, mohon bisa diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang sangat soleh, salah satu kisah Nabi yang dapat populer adalah ketika Nabi Nuh menaiki kapal dan mengarungi banjir besar. Di tengah kesulitan yang ia hadapi, ada banyak hikmah yang dipetik dari kisah Nabi Nuh. Mari kita saksikan bersama kapal Nabi Nuh. Seiring waktu, ketika manusia bertambah banyak dan menguasai alam semesta, banyak orang mulai sombong dan meninggalkan Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Seharusnya manusia bersyukur kepada Allah. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah Allah. Pada saat itu, hawa nafsu dan syaitan menguasai hati dan pikiran manusia. Mereka mulai menyembah berhala dan berbuat maksiat. Manusia di zaman itu mulai melupakan Allah dan menyembah patung atau berhala. Lalu saat itu Allah mengutus Nabi Nuh untuk menyadarkan manusia agar bertaubat, kembali ke jalan yang diridhai Allah. Dengan usaha keras dan kesabaran Nabi Nuh mengajak umatnya untuk mengingat Allah. Saudaraku, mari kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kebiasaan sesat kalian, karena yang kalian lakukan adalah perbuatan yang sia-sia. Kembalilah beriman kepada Allah. Itu hanya sebuah patung yang terbuat dari batu. Tidak sepantasnya kalian sembah, karena sebuah batu tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Itu hanya batu biasa. siapakah engkau? Kami tidak percaya padamu. Kami lebih pandai daripada kau. Nabi Nuh berdakwah meski seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung dan berhala.
akan patuh terhadapmu, wahai Nabi, karena berhala inilah yang paling benar. Berhala ini sangat kuat dan layak untuk saya sembah. Wahai Nabi, Tuhanku lebih kuat daripada Tuhanmu. Akan datang saatnya teguran dari Allah kepada kalian. Segeralah bertobat istri dan anakku. Begitu juga kalian umatku, bertobatlah, mohon ampunlah kepada Allah segera. Segeralah berpikir jernih untuk meninggalkan patung-patung itu. Hanya sedikit dari mereka yang mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah SWT agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Subhanallah, ya Allah, seruan hamba malah membuat mereka jauh dari kebenaran. Sadarkan mereka ya Allah, begitu juga anak dan istri hamba. Kembalikan mereka ke jalan yang benar. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Lalu Allah SWT berfirman agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh bersama beberapa pengikutnya segera melaksanakan perintah Allah. Siang malam mereka mengerjakan membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Namun umatnya tidak percaya. Begitu juga istri anak Nabi Nuh atau Kan'an. Tidak apa, aku dan Umi akan tetap di sini. Maafkan kami yang tidak mempercayai kata-katamu. Berhala-berhala besar ini akan membantu kami. Dia yang akan menyelamatkan kami karena tubuhnya yang kuat. Setelah kapal selesai dibuat, Allah SWT berfirman, bersiap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bawalah orang-orang yang beriman ke dalam kapal. Bawalah pula binatang berpasang-pasangan. Wahai umatku, segeralah berkumpul bersamaku. Naiklah semua ke kapalku. Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya. Mereka diminta naik ke kapal. Tidak lupa berbagai jenis binatang di bawahnya masuk ke dalam kapal. Tak lama kemudian hujan lebat tiba-tiba turun. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Banjir besar terjadi. Semua makhluk hidup yang berada di luar kapal Nabi Nuh tenggelam di tebaran air darat. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan bagi orang yang tidak beriman, di tengah cuaca panas, hujan badai datang dengan cepat. Orang-orang
orang yang beriman dan binatang yang di dalam kapal tersebut semuanya selamat. Allah menyertai Nabi Nuh dan para pengikutnya. Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Kau adalah Nabi yang paling adil. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya, agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Setelah banjir besar surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Jud. Sesuai kehendak Allah, Nabi Nuh beserta pengikutnya turun di tempat itu. Mereka menjalani kehidupan yang baru diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu manusia pun kembali memenuhi bumi. Berbagai jenis binatang berkembang biak dan bisa dimanfaatkan manusia untuk membantu memenuhi kehidupan agar tercukupi dengan baik, dan Allah dapat beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saleh-salehah, demikianlah kisah kapal Nabi Nuh. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pembelajaran bahwa keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh adalah hal yang terpenting untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna kisah Nabi Nuh tersebut juga diketahui bahwa pembalasan Allah atau pembalasan akan dapat pada waktunya, dan Allah akan senantiasa menyelamatkan umatnya yang beriman. Demikian yang kami berikan kepada anak-anakku yang saleh-salehan, dan dapat kami sampaikan bahwa drama kisah yang menggunakan cahaya dan perangkat media ini disutradarai oleh Ustazah Nia, yang bertindak sebagai narator Ustaz Toan, yang menjadi atau suara dubbing Nabi Nuh adalah Ustaz Jamal, yang menjadi anak Nabi Nuh adalah Kakak Ustaz Erik, dan istri Nabi Nuh Ustazah Fatul. Demikian kisah kapal Nabi Nuh, dan akhirnya kita akhiri dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan tepuk tangan.